Assalamualaikum ya, jumpa kembali bersama saya. Nah, di video kali ini aku masih ngelanjutin ya aktivitas di lantai 3 dan di sini aku sedang mengelap-elap ini apa ya pembatas yang ada di tangga menuju naik turun lantai itu ya. Jadi di sini tuh kotor banget, butuh dielap-elap ya biar tambah bersih dan tambah kinclong lagi karena mungkin seminggu lebih ya mau lebaran Imlek di Taiwan, jadi semuanya itu harus dibersihkan. Nah, kenapa aku menjelang hari raya Imlek itu 1 minggu lebih itu aku harus beberes? Karena apa? Pas jatuh tempo hari raya Imlek itu banyak tantangan dan pantangan ya. Nah, itu mitos atau faktanya aku juga belum tahu. Dan di sini tuh ada 6 pantangan ya saat hari raya Imlek, yaitu jauhkan sapu, gunting, dan daging. Nah, yang pertama itu dilarang berobat atau minum obat. Tradisi tidak minum obat atau tidak berobat dari raya Imlek ya, diyakini mencegah datangnya penyakit selama 1 tahun. Yang kedua, dilarang menyapu, dan ketiga, dilarang menyantap bubur dan daging, dan keempat, dilarang mencuci pakaian dan rambut, dan kelima, dilarang memakai benda tajam, dan keenam, pantangan buat para istri. Dan aku masih lanjut ya. Sekarang itu aku beberes di pintu besar yang di sembahyangan itu ya. Dan ini aku lagi ngelap-ngelap gitu biar tambah bersih. Dan di sini aku bacakan ya pantangan tadi yang keenam itu ya. Ada 6 pantangan. Yang pertama itu kan dilarang berobat atau minum obat. Nah, penjelasannya seperti ini, guys. Tradisi tidak minum obat atau tidak berobat di hari pertama Imlek diyakini ya mencegah datangnya penyakit selama setahun. Bahkan ada beberapa daerah di Cina yang penduduknya sengaja memecahkan pot obat herbal saat lonceng tahun baru berdentang ya. Mereka meyakini tradisi ini mampu mengusir penyakit di tahun mendatang. Dan yang kedua, penjelasannya itu dilarang menyapu ya. Menyapu dan membuang sampah juga diasosiasikan ya sebagai menghalau keberuntungan di tahun baru. Menyapu di tahun baru sama saja dengan membuang kemapanan keluar rumah ya. Nah, sementara menyapu dilarang atau penghuni rumah yang merayakan Imlek diharapkan membuang sampah sebagai simbol membuat keberuntungan atau nasib baik dari rumah. Nah, yang ketiga yaitu dilarang menyantap bubur dan daging. Makan bubur tidak diizinkan saat tanggal 1 Imlek ya, sebab makanan ini dikaitkan dengan masyarakat miskin dan tabu ya, memulai hari pertama di tahun baru dengan hal-hal yang bermakna kemiskinan. Hidangan daging beserta olahannya juga tak boleh sebagai wujud menghormati Buddha. Dan yang keempat yaitu dilarang mencuci pakaian dan rambut pada hari pertama dan kedua Imlek. Warga Tionghoa dilarang mencuci pakaian karena bertepatan dengan ulang tahun Suishen ya, dewa air. Rambut juga tidak boleh dicuci pada hari pertama tahun baru Imlek, sebab mengucapkan dan karakter huruf rambut dalam bahasa Cina sama dengan Fai in Fa Cai yang bermakna menjadi kaya, artinya keramas sama seperti membasuh kekayaan di awal tahun baru. Oh ya teman-teman, ini aku sedang mengepel ya di ruangan yang kosong di lantai 3 itu, belakang sembahyangan atau sampingnya kamar mandi. Ini butuh disapu dan dipel ya. Dan kita juga mau ngelanjutin tadi ya yang larangan kita bacakan yang kelima. Yang kelima itu yaitu dilarang memakai benda tajam tahun baru Imlek. Pertanda harus menjauhi pisau, gunting, dan jarum untuk mencegah kecelakaan atau melukai orang.
Masyarakat Tionghoa percaya penggunaan benda tajam ini tidak menguntungkan karena bermakna menipiskan kekayaan di tahun mendatang. Nah, yang keenam itu pantangannya buat para istri perempuan ya yang sudah menikah dilarang berkunjung ke rumah orang tuanya saat hari raya Imlek. Kalau sampai dilanggar, masyarakat Tionghoa meyakini akan membawa sial bagi orang tua dan bisa menyebabkan kesulitan ekonomi ya bagi keluarga. Perempuan yang sudah menikah dapat mengunjungi rumah orang tuanya pada hari kedua Imlek. Di tahun 2021 ini Lebaran Hari Raya Imlek itu buat yang kerja di pabrik pasti suka banget ya karena libur panjang ya. Dan di sini tuh dijelaskan ya pemerintah telah memutuskan bahwa libur tahun baru Imlek dimulai pada 2 hari sebelum hari pertama tahun baru Imlek ya. Tahun 2021 libur tahun baru Imlek akan dimulai pada tanggal 10 Februari hingga 16 Februari. Jadi 1 minggu 7 hari ya. Dan tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai hari kerja. Sedangkan libur musim dingin untuk para pelajar akan dimulai pada tanggal 21 hingga tanggal 10 Februari ya, 21 Januari hingga tanggal 10 Februari. Oke guys, seperti itulah penjelasannya ya, tantangan dan liburan di Hari Raya Imlek. Oh ya, lanjut, aku ini lagi beberes ya, ini di tempat ruang sembahyangan orang Konghucu ya. Ini aku di sini tuh kalau kerjanya itu cuma disapu, dipel, sama bersihin pintu kaca tadi ya. Kalau meja sembahyangan itu biasanya itu mbahku yang beberes, maksudnya yang nyuci-nyuci di lap-lap itu tanggal 1 Imlek ya, sehabis sembahyangan cuy itu. Nah, mungkin kalau dianya ada waktu pagi habis sembahyangan langsung dikerjain, dibersihkan. Kalau nggak ada waktu biasanya sore jam 2 itu bersih-bersih tempat sembahyangan yang ada mejanya itu. Dan sekarang aku beberes di balkon lantai 3-nya ya, tuh kotor banget guys. Soalnya apa, kalau di luar itu kan ada angin jadinya berdebu, apalagi di depan rumah itu ya, di bawah itu kan lampu merah jalan raya, banyak mobil motor yang lewat gitu. Jadi debunya itu pada bertaburan naik ke lantai 3. Aku di sini tuh sering tak bersihin ya, disemprot-semprot gitu. Jadi bersih kok. Tapi ya sehari 2 hari ya kotor lagi guys. Soalnya ya itu banyak angin di Taiwan itu. Apalagi sekarang musim dingin, akunya lagi males pegang air. Airnya tuh dingin banget kayak es. Dulu itu aku pertama kali di Taiwan juga gitu guys, majikannya itu super galak, cerewet, dan akunya juga nggak dikasih sarung tangan. Jadi pas cuci baju itu pakai tangan, nggak pakai mesin cuci. Jadinya itu tanganku bengkak gede banget, sakitnya minta ampun guys. Ya udah ya guys, kami akhirin video aku sampai segini dulu. Jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin konten ya. See you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.